Tapi tolong jangan pecahkan tim nasional. Tiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju. Saya tengok juga Indonesia ni, kan? Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia, oh dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. 8 rising star eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal. Nih, Satu bahkan sudah punya caps Liga Eropa. Laga FIFA Series 2026 bakal berlangsung pada 23 sampai dengan 31 Maret 2026. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara dengan wadah federasi yang berbeda, satu sama lain. Ketiga negara yang bakal jadi lawan Timnas Indonesia diantaranya Bulgaria, 88, Kepulauan Solomon, peringkat ke-152, dan Saint Kitts dan Nevis, 154. Di sisi lain, pelatih anyar Timnas Indonesia asal Inggris, John Herdman, yang dikenal ahli negosiator pemain naturalisasi, bisa melirik nama-nama prospek panjang untuk dinaturalisasi. Satu di antaranya bahkan sudah memiliki caps bermain di ajang bergengsi antar klub di Eropa kedua, yakni Liga Eropa atau Europa. 1. Matthijs de Vries, RW. Winger kanan FC Utrecht U17, Matthijs de Vries, diketahui memiliki kedekatan dengan agen pencari bakat pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia, yakni Fardy Bahdim. Di mana, setahun lalu, Fardy Bahdim terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Matthijs de Vries. Fardy Bahdim mengunggah kebersamaannya dengan bocah berusia 17 tahun itu pada Instagram pribadinya, Senin, 27/1/2025. Dalam caption tertera di unggahan kolaborasi tersebut, Miles Matthijs de Vries menuliskan rasa bahagianya bisa bergabung dengan agensi di bawah naungan Fardy Bahdim. Dia memang terkenal menjadi sosok pelatih sekaligus motivator yang ulung. Hal ini akan coba dilakukan dalam pendekatan bersama Timnas Indonesia. Momentumnya tentu tepat karena Timnas baru saja gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum banyak bicara tentang taktikal, mental pemain harus lebih dahulu dibentuk dan ruang ganti kembali diambil alih. Perlahan pelatih bisa memberikan arahan tepat dan tentu membawa Timnas ke jalur yang benar. Herdman menjelaskan bahwa pola pikir pionir harus menjadi modal semua pemain. Menurutnya, manusia selalu memiliki keinginan menjadi yang pertama dalam segala hal. Ini menjadi modal penting agar mereka selalu berusaha dan mendapatkan hasil yang pantas dalam setiap pengorbanan. Saya pikir sebagai titik awal, itu adalah mindset pionir. Saya pikir kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama dalam sesuatu. Konsep pionir menjadi bekal yang penting terutama bagi pemain Timnas. Mereka harus memiliki gambaran untuk menatap Piala Dunia, bahkan Olimpiade. Meski banyak pihak yang meragukan, menjadi orang pertama memang memiliki beban tidak mudah, dan ini dia tekankan semua yang ada di dalam tim. Menjadi orang pertama di keluarga Anda yang meraih Piala Dunia atau lolos ke Olimpiade. Konsep ini, bahwa nama keluarga saya belum pernah mencapai hal-hal tersebut sebelumnya, telah menjadi motivator besar. Kemudian saya proyeksikan hal itu kepada orang-orang yang saya bawa saya bersama, baik itu pemain maupun staf, ujarnya. Di Timnas Indonesia, semua pemain harus memiliki mimpi untuk bisa menembus semua rintangan. Misi utama tentu untuk bisa mengejar Piala Dunia, dan selanjutnya yakin mengalahkan tim-tim kuat seperti Jepang dan Eropa. Tentunya, ini butuh proses dan banyak tahap yang harus dilewati untuk ada di tahap tersebut. Menjadi orang pertama yang meraih medali berturut-turut di Olimpiade. Menjadi orang pertama yang mengalahkan Amerika Serikat, menjadi orang pertama di Indonesia yang mengalahkan Jepang, mengalahkan lawan Eropa, dan lolos ke Piala Dunia, kata Herdman. Herdman yakin motivasi yang tumbuh dari dalam diri memiliki dampak yang besar. Manusia tentu ingin membuktikan diri dan keluar dari pandangan miring dari sekitar. Ini yang membuat mereka memiliki peluang untuk membuat kejutan. Pola pikir pionir ini dalam menembus batas baru telah sangat membantu saya, karena secara alami, manusia ingin menjadi yang pertama dalam hal-hal tertentu. Mereka ingin menjadi pionir, tetapi terjebak dalam pola pikir melakukan hal-hal yang sama berulang kali. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan respons positif. Ini mengenai keputusan pemain diaspora Timnas Indonesia yang berkarir di BRI Super League 2025. Per 66.
Salah satu pemain diaspora timnas Indonesia, Shane Patinama, memilih untuk bermain di BRI Super League. Bek berusia 27 tahun itu meninggalkan klub Thailand, Buriram United. Patinama bergabung dengan Persija Jakarta. Ia menandatangani kontrak selama 2,5 musim bersama Macan Kemayoran, plus opsi perpanjangan kontrak. Saya pikir itu penting. Saya pikir penting bahwa kita bisa mengakses pemain kita dari Eropa, yang memberikan tampilan, rasa, dan standar yang berbeda. Ujar Hartman kepada wartawan. Adaptasi terhadap iklim tropis yang ekstrim memungkinkan para pemain diaspora untuk menyelaraskan ketahanan fisik. Dengan berlatih secara rutin dalam kondisi panas dan lembab, para pemain ini dapat menghilangkan kendala kebugaran yang sering muncul akibat perbedaan cuaca. Tetapi bagi para pemain, penting untuk terbiasa dengan kondisi di sini. Kondisi di sini sangat unik, panasnya, kelembabannya, kata Hartman. Dan saya pikir bagi pemain Eropa untuk berlatih di sini secara konsisten itu sangatlah penting, lanjutnya. Sebelumnya, beberapa pemain diaspora juga memutuskan untuk berkarir di BRI Super League. Mulai dari Jordi Amat, Rafael Struijk, Jens Raven, Tom Haye, dan Eliano Reinders. Tingkat toleransi fisik yang bisa mereka bangun, minggu demi minggu, itu memberi kami kekuatan, dan memberi dalam skuad yang saya pikir kami butuhkan, imbuh Hartman. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series 2026 dan akan menjamu 3 tim dari konfederasi berbeda. Skuad Garuda dipastikan satu grup dengan Bulgaria, 88, Kepulauan Solomon, 152, dan Saint Kitts dan Nevis, 154. Turnamen ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SGBK, Jakarta, pada 23–31 Maret 2026. Ajang ini akan menjadi turnamen debut buat John Hartman, yang baru resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 13 Januari 2026. Untuk itu, FIFA Series akan menjadi pertandingan resmi perdana John Hartman menunggangi Timnas Indonesia. Saat ditanya terkait persiapannya untuk menunggangi Timnas Indonesia ini, John Hartman pun mengaku bahwa saat ini ia tengah berjalan mencari pemain baru untuk memperkuat tim merah putih nantinya. Mengenai persiapan, kita semua tahu bahwa sekarang proses scouting sedang berjalan. Ujar John Hartman kepada awak media, termasuk bolasport.com, di Tribrata Hotel Jakarta, Jumat, 23/1/2026. Pelatih yang pernah membawa timnas putri dan putra Kanada lolos ke Piala Dunia tersebut pun berbicara tentang lawan-lawan skuad Garuda. Pelatih asal Inggris tersebut mengaku bahwa ia sudah mengetahui Saint Kitts dan Nevis. Pasalnya, saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Pasalnya, saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Pasalnya, saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis.
Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, telah bertemu Saint Kitts dan Nevis. Saat ia menunggangi timnas Kanada pada CONCACAF Nations League Qualification tahun 2018, Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman resmi dimulai dengan ambisi besar. Pelatih asal Inggris itu langsung tancap gas menyiapkan kerangka tim terbaik jelang dua agenda penting, yakni FIFA Series pada Maret dan Piala AFF 2026 yang digelar Juni mendatang. Hartman menyadari ekspektasi publik sepak bola tanah air terhadap prestasi skuad Garuda sangat tinggi. Karena itu, mantan pelatih timnas Kanada tersebut menegaskan tidak menutup mata terhadap potensi pemain berkualitas, termasuk mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam pernyataan perdananya di Jakarta, Hartman menegaskan sikap terbuka untuk menambah amunisi melalui jalur naturalisasi. Ia menilai, untuk bersaing di level internasional, timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas grade A yang telah teruji di kompetisi berintensitas tinggi. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Ia menambahkan bahwa pengalaman menghadapi intensitas serta kecerdasan taktik sepak bola internasional menjadi faktor pembeda. Pelatih berusia 50 tahun itu menekankan bahwa rekam jejak karir seorang pemain tidak bisa dibantah. Menurutnya, pengalaman bermain di Liga Top merupakan aset berharga untuk mendongkrak level permainan timnas Indonesia. Menariknya, Hartman tidak selalu harus melirik jauh ke Eropa untuk mencari talenta keturunan. Saat ini, setidaknya ada 3 pemain berdarah Eropa yang sudah berkarier di Super League Indonesia dan berpotensi menjadi opsi instan untuk dinaturalisasi demi memperkuat tim di Piala AFF 2026. Berikut 3 pemain keturunan Eropa yang sudah berada di Indonesia dan layak masuk radar John Hartman. Ketiganya dinilai memiliki latar belakang serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Jordi Tutuarima, Persis Solo. Nama pertama yang patut diperhitungkan adalah bek kiri Persis Solo, Jordi Tutuarima. Pemain pilar Laskar Sambernyawa ini memiliki rekam jejak cukup mentereng di Eropa sebelum berkarier di Indonesia pada 2025. Tutuarima sempat merasakan atmosfer internasional di level junior saat dipanggil timnas Belanda U17 pada 2010. Cedera ligamen memang sempat menghambat kariernya, namun ia bangkit dan tampil reguler dengan catatan 23 penampilan musim ini. Pemain berdarah Maluku dari garis kakek ini bisa menjadi opsi menarik di sektor bek kiri timnas Indonesia. Pengalamannya bersama klub Eropa seperti FC Noah menawarkan kematangan mental yang sejalan dengan kriteria Hartman. Jordi Werman, Madura United.
Selanjutnya ada gelandang Madura United yang tampil konsisten di lini tengah Laskar Sapekerap. Mantan pemain timnas Belanda kelompok umur ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jakarta. Rekam jejak Weerman terbilang istimewa karena merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern pada musim 2020-2021. Sejak bergabung dengan Madura United pada 2024, ia mencatatkan 50 penampilan dan menyumbang 4 gol. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak diragukan, termasuk kecintaannya pada masakan Nusantara buatan sang nenek. Oma dan opa saya orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta, ungkap Jordi yang berpotensi menjadi jenderal baru di lini tengah. JC Weerman, Madura United. Terakhir adalah JC Weerman, adik kandung Jordi, yang juga meniti karier di Madura United. Pemain kelahiran Delft, Belanda pada 2005 ini berposisi sebagai penyerang wayang dan kini dimatangkan di kompetisi Elite Pro Academy U20. JC bergabung dengan Madura United sejak awal musim 2025-2026 setelah sebelumnya menimba ilmu di Sparta Youth dan klub Kroasia HNK Vukovar U19. Meski menit bermain di tim senior masih terbatas, potensinya dinilai menjanjikan sebagai aset jangka panjang. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak diragukan, termasuk kecintaannya pada masakan Nusantara buatan sang nenek. Oma dan opa saya orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta, ungkap Jordi yang berpotensi menjadi jenderal baru di lini tengah. Keberadaan 3 pemain keturunan ini di kompetisi domestik menjadi nilai tambah strategis bagi John Hartman. Berbeda dengan diaspora yang berkarier di Eropa dan kerap terkendala izin klub, mereka dinilai jauh lebih fleksibel untuk dipanggil kapan saja. Faktor tersebut sangat krusial terutama dalam menghadapi Piala AFF 2026 yang kerap berbenturan dengan kalender Liga Eropa. Dengan kualitas jebolan Eropa namun merumput di dalam negeri, trio ini bisa menjadi solusi realistis bagi Hartman dalam membangun kedalaman skuad yang solid. Kekecewaan, kesedihan hingga trauma para pecinta sepak bola tanah air atas kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih menyisakan luka. Untungnya baru-baru ini, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Kedatangan John Hartman sebagai pengisi kursi pelatih kepala yang sebelumnya ditinggalkan Patrick Kluivert perlahan membawa harapan baru. Namun yang harus diperhatikan, pergantian pelatih juga membentuk kecemasan publik. Perlu waktu dan pembuktian prestasi dari nahkoda asal Inggris itu untuk mengembalikan kepercayaan supporter. Namun sepertinya, optimisme terhadap John Hartman kali ini seperti akan terasa berbeda. Jika melihat kembali riwayat pelatihan masa lalu, terdapat persepsi adanya pola naik turun prestasi dalam skuad Garuda. Pola naik turun prestasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kerap bergerak dalam siklus ekstrim. Performa yang jauh dari kata konsisten selalu membayang-bayangi ekspektasi jutaan pendukung. Permainan apik yang disuguhi dalam 1-2 pertandingan sulit dinikmati kembali pada periode atau pertandingan selanjutnya. Kemenangan dan penampilan indah cenderung belum stabil dalam jangka panjang. Namun situasi ini terkadang menjadi titik balik di mana pergantian pelatih kepala menjadi momen krusial. Deretan pelatih-pelatih yang tercatat menangani skuad merah putih kerap membawa sejarah prestasi dan kemenangan. Namun juga perlu digarisbawahi, kedatangan mereka juga berpotensi menghancurkan ekspektasi publik. Luis Milla dan fondasi awal kebangkitan. Kedatangan pelatih asal Spanyol Luis Milla di pucuk pimpinan Timnas Indonesia saat itu membawa sedikit harapan. Dengan membawa identitas khas sepak bola asal negeri Matador, Luis Milla berhasil menghasilkan ciri khas sepak bola dengan permainan cepat dan kolektif. Tidak hanya membesut timnas senior, nahkoda asal Spanyol tersebut juga membentuk kerangka muda timnas U23 yang berjenjang ke senior. Identitas dan progres permainan pun mulai terlihat. Membesut timnas U23 di turnamen SEA Games 2017, ia sukses membawa medali berung. Harapan publik pun mulai tumbuh. Puncaknya pada gelaran Asian Games 2018, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di luar dugaan, skuad Garuda berhasil melaju lolos fase grup dengan permainan apik hingga lolos ke babak 16. Fase kemunduran di era Simon McManamy.
Setelah sempat tersenyum berkat penampilan apik timnas Indonesia di bawah Luis Milla, nampaknya pendukung harus kembali was-was. Harapan publik yang sebelumnya mulai tumbuh, perlahan kembali merosot setelah Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia, membesut skuad Garuda. Setelah fondasi awal yang sudah dibangun Luis Milla, kedatangan Simon McManamy itu diharapkan dapat melanjutkan misi, membawa timnas Indonesia berbicara banyak pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Sayangnya ekspektasi yang diberikan para pendukung tidak terjawab. Performa tim cenderung stagnan hingga menurun. Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia menjadi puncaknya setelah rentetan buruk yang menemani dalam 4 kekalahan awal. Imbasnya, kepercayaan publik pun kembali melemah. Lonjakan kualitas bersama Shin Tae-yong. Setelah harapan yang berakhir sirna, perlahan sinar itu kembali terlihat. Di luar dugaan, pelatih asal Korea Selatan ditunjuk melatih timnas Indonesia. Keraguan sempat datang, karena Eropa sebagai kiblat sepak bola biasanya lebih dilirik daripada wilayah Asia, baik dari pelatih hingga pemain. Namun harapan itu perlahan datang. Shin Tae-yong dengan semangat era baru khas Asia yang mengedepankan disiplin, fisik dan mentalitas menjadi titik balik perubahan. Panggung awal nahkoda asal negeri ginseng itu dimulai pada Piala AFF 2020, di tengah rasa pesimisme skuad yang mayoritas dihuni para pemain muda, berhasil melenggang ke babak final, meski akhirnya harus puas berada di posisi runner-up. Perlahan optimisme, sorotan dan kepercayaan kembali datang dari para pendukung. Proses jangka panjang kembali diusung. Kepercayaan yang kembali diamankan jutaan rakyat Indonesia perlahan kembali membuahkan hasil. Rentetan prestasi dan daya saing kembali menguatkan posisi skuad Garuda. Salah satunya yaitu lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2024 yang membawa langkah baru, bahkan mencetak sejarah dengan lolos ke fase seper-16. Tidak berhenti di situ, dengan mayoritas timnas senior yang diisi para pemain muda menambah keunggulan dibanding negara lain. Kemudian pada Piala Asia U23 2024, tim yang dibentuk fondasinya sejak lama berhasil lolos ke babak semifinal. Prestasi ini tentu menorehkan sejarah bagi sepak bola nasional. Puncaknya pada kualifikasi Piala Dunia 2026, euforia itu kembali menggelegar. Sorakan stadion, animo penonton hingga jutaan interaksi di media sosial turut meramaikan prestasi skuad Garuda. Meskipun timnas Indonesia harus berjuang dari ronde 1, skuad asuhan Shin Tae-yong